sahabat tani, salam jaga tani. Perkenalkan, nama saya Tamas Rama Beta, Wilujeng Sumping, Dirban TSB. Kalau dari cerita sih, ayam serama ini masuk ke Indonesia itu tahun 2000-an. Pertama yang dipopulerkan itu sama Pak Rudi Pelung. Mulai masuk ke Indonesia tahun 2000 sampai 2003. Nah, mulai dari situ mulailah masuk serama ini ke Indonesia, mulai diperkenalkan di Indonesia di tahun 2002-2003. Nah, semenjak itu barulah berevolusi menjadi serama sekarang dengan beberapa generasi dari tahun ke tahun. Dulu itu ayam serama lebih dikenal dengan ayam terkecil di dunia. Nah, jadi bentuknya itu belum seperti sekarang, bentuknya masih hampir mirip-mirip lah kayak ayam kate, karena memang perkawinan awalnya itu memang dari ayam kate dengan ayam pakan Malaysia dengan Batam Inggris dengan beberapa macam ayam yang setahu saya di Malaysia. Muncullah ayam serama ini dari generasi ke generasi. Malah ini memunculkan varian ayam yang baru dengan keunikan sendiri, dengan bentuknya yang berbeda dengan ayam yang lain. Ayam ini punya karakter yang memang bisa perform di meja atau yang bisa bergaya di meja, yang diperkonteskan sampai sekarang. Dari dulu udah dilihat dari visual, dilihat dari bentuk tubuhnya, dilihat dari anatomi dari atas sampai dari jengger sampai kaki, dengan karakter di meja seperti ayam berkebas, menyombongkan diri dengan angkat dada, dengan berjalan-jalan di meja. Dan itu udah termasuk poin-poin yang memang ayam itu bergaya di meja. Kalau di Indonesia itu tersebar di Jawa, di Sulawesi, di Sumatera, baru di Sulawesi, terus baru ke Kalimantan. Di Kalimantan baru sekarang udah nyampe ke Bali, udah di Bali. Terus NTT, sekarang udah masuk juga ke Papua. Kalau untuk sekarang udah banyak. Kayak kalau perbandingan dulu dengan sekarang udah banyak banget. Tapi kalau misalkan perbandingannya dengan unggas-unggas yang lain, mungkin ini belum terlalu banyak dengan unggas-unggas yang lain. Nggak ada sih, karena ini memang udah punya ciri khas sendiri dengan varian yang baru, dengan kontes yang berbeda dengan yang lain. Yang pasti dari genetik ya, genetik dari pertama kita piara gitu, dan kita pastiin kita belinya di mana gitu. Pastikan kita beli di tempat-tempat yang memang orang-orang itu yang berkompeten di serama, seperti orang-orang yang memang yang sering kontes, yang ikut kontes, yang sering mendapatkan kejuaraan. Nah, itu yang kita ambil ayam-ayamnya dan dibudidayakan. Kalau untuk ayam kontes ada mulai dari perawatan ayam menjadi lebih bagus. Tentu itu ada di serama itu ada salonnya, ada operasinya, misalkan ekornya miring dibenerin jadi lurus gitu. Terus kepalanya biar selem, biar kepalanya tuh masuk, berarti ekornya harus turunin sedikit. Enggak namanya. Karena kalaupun kita enggak kita benerin tuh, nanti ayamnya akan rusak, akan cacat. Cacat itu dalam arti kan dari bentuk tubuh kan, bukan cacat yang misalkan nggak bisa jalannya misalkan pincang gitu. Definisi busung itu kepala itu udah di bawah dada, yang istilahnya dadanya itu udah nggak kelihatan kepalanya kalau dilihat dari depan. Itu dari fisik. Kalau misalkan dari ayam bisa bergaya di meja, ya tes aja di atas meja, dia mau nggak bergaya di meja. Kalau untuk ayam kontes kita sendirikan, terus kita kasih pakan yang bagus, yang proteinnya juga cukup. Terus ayam itu harus bugar, sering jemur, terus sering seminggu atau 2 minggu kali dimandiin gitu, bersihin, dirapi-rapi gitu. Pasti
ayam ini kecil dan tidak membutuhkan tempat yang besar. Jadi kalau misalkan teman-teman di perkotaan tuh kalau misalkan punya lahan kecil, piara serama ini pilihan yang tepat. Bisa bikin kandang yang cuma 50 kali 60, taruh di pinggir rumah, itu udah bisa piara serama. Dibandingkan dengan unggas yang lain yang ukurannya lebih besar. Kalau TSB itu saya lebih mengutamakan ekornya ekor putih. Kalau awal-awal 2019 itu masih belum punya. Terus dengan aksesoris yang bagus, terus dengan bentuk-bentuk tubuh yang bagus, yang bisa tampil di meja. Tentu peluangnya cukup besar ya, apalagi teman-teman yang memang fokus di serama, dan harga jualnya pun masih stabil sampai sekarang. Dan pakannya juga nggak terlalu banyak. Kalau untuk ke pembeli itu saya tanya, pembeli untuk apa? Kalau memang untuk kontes, ya pilih dengan kriteria ayam kontes. Salah satunya dengan anatomi tubuh yang memang sesuai kriteria kontes, seperti balungnya bagus, terus kedudukan kepala juga udah selam ya, kalau bahasa seramanya itu selam. Terus bentuk tubuhnya juga oke, dipandangnya juga enak, terus dari bulunya juga rapi. Terus dilihat di meja ayam itu bergaya apa tidak. Bergaya dalam arti dia bisa membusukkan dada apa tidak, dia bisa kebas atau tidak, ayam itu stabil membusukkan dada atau tidak di atas meja, jalan-jalan sambil kebas. Itu kelebihan ayam kontes dibandingkan ayam-ayam yang memang tidak bisa kontes ya. Misalkan makanya kalau untuk yang beli ayam nih, kalau sebelum kontes dengan sesudah kontes otomatis harga akan berbeda, karena kalau sudah kontes ayam sudah terbukti. Teman-teman di luar sana bisa di atas 10 juta, ada yang bahkan terakhir di Makassar itu sampai 25 juta. Omset saya kalau misalkan kalau lagi bagus ya, cuaca lagi bagus, kontes lagi bagus itu, kalau omset sebulan bisa paling sedikit 5 sampai 15. Ya mungkin kalau misalkan saya fokus di ayam, total di ayam mungkin lebih dari sini. Karena memang berawal dari hobi, sering ikut kontes. Terus dari situ ada peluang untuk beternak. Hasil ternak itu kita jual dan itu bisa menghasilkan. Kalau untuk standar kandang tergantung lokasi kita tinggal ya. Misalkan kayak di Bogor ini dengan cuaca curah hujan yang sangat tinggi, makanya ini saya buat secara tertutup. Tapi tetap ventilasi tetap kita atur juga gitu. Dengan kandang yang tertutup, mungkin kalau untuk perawatan ayam-ayam persiapan kontes itu tertutup. Untuk kandang breedingnya kita terbuka, karena matahari itu harus masuk ke kandang untuk kesehatan ayam gitu. Jadi kalau misalkan di Bogor biasanya untuk curah hujan yang tinggi saya pakai lampu untuk menjaga daya tahan si ayam. Kalau pakan sih biasanya saya pakai pur, pakai beras merah, pakai millet, pakai jagung menir. Itu untuk kebutuhan ayam, mulai dari proteinnya saya ambil dari jangkrik, terus karbohidrat dan lain-lainnya itu dari pur. Terus untuk menguatkan tulang dan ayam tidak terlalu besar itu pakai beras merah. Untuk anakan-anakan biasanya cemilannya millet. Kalau untuk bulu kita pakai jagung menir. Yang pertama itu harus berawal dulu dari hobi. Kalau misalkan dari hobi, insya Allah kedepannya juga akan mulus. Misalkan kayak terjun ke dunia kontes, misalkan ketemu teman-teman yang memang pemain-pemain kontes, dan nanti dari situ barulah bisa melihat ayam yang memang berkualitas itu seperti apa. Nah mulai dari situ barulah beli ayam gitu. Dengan pengetahuan yang sudah ada baru pelihara ayam. Beli ayam, terus siapkan kandangnya, kandang serama yang bagus itu harus seperti apa, terus tempatnya seperti apa, dan itu harus dipelajari dulu. Kalau untuk kandang sih, kalau untuk sepasang ya, kalau untuk kandang doang nih kalau bikin 300.000 cukup ya. Kalau untuk satu kandang ya, satu kandang tuh bukan satu kandang ini, hanya satu kandang, satu kotak lah.
satu kotak gitu, dan ayam sepasang. Ayam sepasang itu kalau untuk pemula lebih baik cari yang memang biasa dulu, yang memang rate harganya itu di antara 500 sampai 2 juta, sampai situ aja dulu. Ketika memang udah bisa piara serama dengan perawatannya udah tahu, udah oke, barulah beli ayam yang kualitasnya lebih bagus lagi, yang memang udah terbukti di konten.